semuanya, kembali lagi bersama saya Aninda Eka Punti, mahasiswi Stabun Sriwijaya Tangerang, Banten, jurusan Dharma Acarya semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 semester 2 dengan kompetisi dasar 3.4, memahami pengetahuan tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menceritakan tentang pergaulan remaja Budi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mampu menceritakan tentang Manggala Sutta sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, mampu menceritakan tentang pergaulan remaja Buddhis dalam Manggala Sutta dan Sigalo Wada Sutta. Materi pembelajaran. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Pergaulan mempengaruhi pembentukan kepribadian remaja yang belum stabil dan masih mencari jati diri. Pola pergaulan remaja Buddhis sebaiknya disesuaikan dengan sabda-sabda Sang Buddha pada Sigalowada Sutta, Manggala Sutta, Parabhawa Sutta, dan lain-lain. Dalam Manggala Sutta, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaullah dengan para bijaksana dan menghormati yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Inti dari Sigalowada Sutta yaitu 6 macam perilaku hubungan antara manusia berbagai profesi dan tingkatan. Pergaulan remaja harus mampu menghasilkan sahabat yang murah hati. Pergaulan dalam Manggala Sutta. Buddha menjelaskan dalam Manggala Sutta bahwa tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, bergaul dengan para bijaksana, dan menghormat yang patut dihormati, itulah berkah utama. Sebagai contoh, membantu ayah dan ibu, belajar dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Remaja yang dalam keluarga rajin, membantu ayah dan ibu, tentu akan disayangi kedua orang tuanya. Dalam Sigalowada Sutta, inti dari Sigalowada Sutta adalah 6 macam perilaku hubungan antara manusia berbagai profesi dan tingkatan. 6 macam itu dijelaskan sebagai berikut: orang tua dan anaknya, para guru dan siswanya, istri dan suaminya, sahabat dan warga keluarganya, karyawan dan majikannya, serta sangha dan umat. Kali ini kita akan membahas tentang Sigalowada Sutta, khususnya mengenai bakti pada orang tua dan ciri sahabat yang baik. Kisah Sigalowada Sutta ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Sigala yang sangat menghormati dan patuh kepada ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berpesan kepada Sigala untuk memberikan penghormatan kepada 6 arah. Karena Sigala adalah anak yang patuh, ia melakukan apa yang diminta oleh ayah. Setiap hari, Sigala memberikan penghormatan kepada arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Ia melakukan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud oleh ayahnya. Suatu hari,
Sang Buddha datang ke tempat Sigala dan menjelaskan kepada Sigala bahwa yang dimaksud oleh ayahnya adalah memberikan penghormatan kepada 6 arah ini. Timur melambangkan orang tua, selatan melambangkan guru, barat melambangkan suami atau istri dan anak, utara melambangkan sahabat, bawah melambangkan karyawan, dan atas melambangkan rohaniawan atau biku saja. Kita akan membahas tentang bagaimana cara penghormatan kepada orang tua dan ciri-ciri sahabat yang baik. Cara pertama untuk memberikan penghormatan kepada orang tua adalah dengan merawat orang tua. Pada gambar ini, kita bisa lihat ibu yang berbaju biru menggandeng tangan anaknya yang berbaju merah yang masih kecil. Saat anaknya sudah beranjak dewasa, anaknya kembali membalas jasa orang tua dengan merawat orang tuanya yang sudah lemah dan harus berjalan dengan bantuan tongkat jalan. Selanjutnya adalah membantu menyelesaikan urusan orang tua. Seorang anak setelah beranjak dewasa mendapat pekerjaan yang baik, sewajarnya anak membantu orang tua menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehingga orang tua dapat hidup dengan bahagia. Yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Apa yang dapat dilakukan seorang anak untuk menjaga nama baik keluarga? Salah satunya adalah dengan menjaga sila atau moralitas dengan baik. Seperti halnya Pancasila yang setiap minggunya kita bacakan, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Yang keempat adalah menjaga harta keluarga. Pada waktunya, orang tua akan memberikan warisan kepada anak. Sebagai seorang anak yang baik, cara kita menghormati orang tua adalah dengan menjaga warisan yang diberikan oleh orang tua dengan baik. Yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Contohnya adalah yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, yaitu melakukan cengbeng. Setelah itu, kita akan membahas tentang ciri-ciri sahabat yang baik. Apa saja ciri-ciri sahabat yang baik? Yang pertama, sahabat yang baik adalah mereka yang selalu ada untuk menolong saat kita membutuhkan bantuan. Yang kedua, sahabat yang baik adalah sahabat yang ada di saat kita senang maupun kita sedih. Yang ketiga, sahabat yang bisa memberikan kita nasihat saat kita membutuhkan nasihat. Dan yang kelima adalah sahabat yang memiliki sifat simpati atau bermudita cita saat kita mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan Dhammapada yang berkaitan dengan materi ini. Sukha mateyata loke atho peteyata sukha sukha samanyata loke atho brahmanyata sukha. Berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap petapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Keterangan perilaku hubungan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Orang tua dan anaknya. Dengan 5 cara seorang anak harus
memperlakukan orang tuanya dengan cara merawat mereka, memikul beban kewajiban mereka, dan mempertahankan keturunan serta tradisi keluarga. Yang kedua, guru-guru yang diperlakukan oleh siswanya, yaitu dengan cara membuatnya menguasai apa yang telah diajarkan dan menjaga keselamatannya di semua tempat. Selanjutnya, istri dan suami dengan cara menghormatinya, bersikap ramah tamah dan setia. Yang berikutnya, kepada sahabat-sahabat dan warga keluarga, bermurah hati, berlaku ramah, dan memberikan bantuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pergaulan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Pergaulan mempengaruhi pembentukan kepribadian remaja yang belum stabil dan masih mencari jati diri. Pola pergaulan remaja Buddhis sebaiknya disesuaikan dengan sabda-sabda Sang Buddha pada Sigallowada Sutta dan Manggala Sutta. Dalam Manggala Sutta, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, bergaullah dengan para bijaksana dan menghormat yang patut dihormati, itulah berkah utama. Inti dari Sigallowada Sutta yaitu 6 macam perilaku hubungan antara manusia berbagai profesi dan tingkatan. Pergaulan remaja harus mampu menghasilkan sahabat yang murah hati dan ramah. Demikian penjelasan mengenai materi tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Sekian, terima kasih.